Ya, itu tadi profil Ahok. Tadi kita mendengarkan ada beberapa pernyataan bahwa disebut bahwa Ahok itu arogan, terus tidak beretika dalam berbicara. Itu sebetulnya juga harus mengingat juga untuk diri kita juga ya. Artinya ketika kita mengatakan seperti itu, kita juga mengukur kita ini jangan-jangan arogan juga gitu dan tidak beretika dalam berbicara. Bang Rey, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan mereka-mereka yang menolak Ahok sebagai gubernur, ada 3 langkah strategis lah, mau ke PT UN, mau bahkan secara konstitusi ini juga akan dipermasalahkan. Anda melihatnya bagaimana? Ya tidak apa-apa kan sebenarnya gitu. Cuma memang kalau dilihat dari perkembangan sejauh ini, ada beberapa poin menurut saya sudah tidak relevan lagi mereka ajukan. Contohnya? Contohnya misalnya mau membuat gubernur tandingan gitu ya. Kedua adalah soal meminta kepada presiden untuk tidak melantik, sekarang sudah dilantik dan sebagainya gitu. Jadi mungkin tinggal 2 lagi yang tersisa bagi kelompok ini. Pertama adalah mem-PT-UN-kan hasil rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang kemarin. Nah yang kedua adalah menunggu fatwa dari Mahkamah Agung gitu. Meskipun saya merasa bahwa fatwa Mahkamah Agung itu mungkin juga akan tetap seperti memberi angin kepada Ahok untuk tetap dilantik oleh presiden gitu. Karena apa yang dilakukan oleh presiden hari ini sebenarnya berkesesuaian dengan Perpu nomor 1 2014 sekalipun menurut mereka tidak tepat gitu karena memang ada di pasal peralihan. Dan itu masih diperdebatkan juga sama mereka ya. Ada di pasal peralihannya ayat 203 itu yang menyatakan bahwa gubernur yang dipilih melalui mekanisme Undang-Undang 32 2004 gitu, maka dia akan pengganti dari gubernur yang berhenti itu akan dipilih melalui mekanisme yang sama. Nah, mekanisme yang sama artinya mekanisme di Undang-Undang 32 itu. Nah, artinya tidak merujuk ke Perpu gitu loh. Itu satu hal. Sebetulnya ada beberapa hal lain juga yang mungkin ini akan menjadi jalan terjal bagi Ahok dalam menjalankan atau berproses dalam beberapa bulan ke depan ya. Tadi pelantikannya. Ya. Kemudian ini kalau saya tidak salah dia punya waktu 15 hari untuk menentukan wakilnya. Ini juga pasti akan menjadi masalah lain sebetulnya. Ya. Nah ini gimana menurut Anda? Harus yang bagaimana yang harusnya diambil oleh Ahok? Ya kalau jalan Ahok kan sebenarnya sudah ada masalah gitu. Nah cuma menurut saya perdebatannya sekarang dia mau pakai 32 atau sekarang mau pakai tetap melalui Perpu gitu. Kalau dia pakai 32 artinya memang harus diusulkan oleh partai pengusung calon wakil gubernurnya gitu. Tapi kalau dilihat dari undang-undang yang sekarang, wakil gubernur itu ya nanti akan dipilih oleh Ahok kalau pakai Perpu itu gitu. Nah sekarang kan orang akan melihat konsistensinya nanti ketika pelantikannya dia pakai Undang-Undang 32 dan menolak pemakaian Perpu, tapi begitu mau ke pemilihan wakil gubernur kok yang dipakai terus adalah Perpu terus menerus gitu. Nah di sini mungkin jadi dilemanya. Tapi apapun menurut saya ya bagi Ahok yang utama adalah memastikan bahwa wakil gubernur ini adalah orang yang bisa bekerja sama dengan dia gitu. Tentu saja bekerja sama dalam pengertian bahwa punya gaya, style dan punya cita-cita yang sama gitu. Nah, di situ menurut saya dia memainkan isunya. Tidak perlu dia harus misalnya menentukan saya mau ini, mau itu terlalu jauh karena kan wilayah domainnya tidak dulu tergantung kepada Ahok. Ada partai politik yang harus diingat, ada anggota DPRD juga yang harus dimintai pendapatnya dan sebagainya gitu. Nah, di dalam kerangka itu biarkan aja publik kira-kira atau masyarakat atau mereka yang memiliki domain untuk bermain di wilayah itu yang memainkannya, tapi dia punya rambu-rambu. Pertama misalnya mengatakan saya tidak mau calon yang pernah dihukum pidana, khususnya pidana korupsi, misalnya begitu ya. Nah yang kedua adalah orang yang tidak punya prestasi apapun. Nah bisa Ahok buat kriteria-kriteria seperti itu gitu. Tapi kalau dia pakai Undang-Undang 32, dia tidak punya hak kuasa untuk menolak siapapun calon wakil gubernur. Yang diajukan oleh partai. Yang diajukan oleh partai pengusung. Ya. Oke, ini kalau bagi warga kan sebetulnya yang penting ya itu seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi. Dia bisa bekerja sama dan punya cita-cita yang sama untuk membangun Jakarta. Karena yang penting bagi warga itu hasilnya nanti. Jangan sampai setelah dukungan begitu luar biasa besar, tapi pada akhirnya kita akan melihat hasilnya tidak ada. Betul, karena kalau dibuat ibarat mobil, Ahok ini kan jalannya 120 nih, ya kan tinggi sekali gitu. Tapi kalau yang wakil ini jalannya 80-60 akan berbahaya gitu. Nah oleh karena itu dia butuh kecepatan juga wakil ini sebagaimana cepatnya Ahok. Dan yang paling penting itu adalah memang kalau bisa agak berbeda kulturnya gitu. Kalau Ahok kan memang kultur apa adanya kan. Kalau dia nggak suka, dia bilang tidak suka. Kalau dia suka, dia bilang nggak suka. Yang penting jadi harus dengan kecepatan yang sama ya. Kecepatan yang sama, tapi PR Jakarta luar biasa banyaknya. Jakarta luar biasa, tapi kalau bisa dengan kultur yang berbeda. Supaya ada pengimbang dari kritik yang banyak orang yang mengatakan bahwa Ahok ini kalau berbicara kurang sopan. Oke, Bang Rey, terima kasih banyak sudah bersama kami di Special Report.